Kembali lagi di Aji, ASN Jabar ikut bicara. Ini kita lagi mau ngobrolin soal platform SIM Jawara berbagi pakai. Kalau ya saya cerita-cerita dari Kabupaten Kota, mungkin tidak punya teknisi khusus IT dan ada yang pakai pihak ketiga dan itu biayanya nggak murah gitu ya. Platform Talent Pool berbagi pakai itu mengakselerasi, membantu kabupaten kota ataupun instansi lain menerapkan manajemen talenta. Nah, setelah kita uji cobakan dan berhasil, alhamdulillahnya ya, kita berusaha merubah paradigma itu bahwa kita juga harus melibatkan user, rahasiaannya gitu ya. Perlu kita jaga, tergambar gitu ya, daripada kita cuma membaca. Luar Jabar aja pada tertarik ke sini, masa iya yang Jabar enggak? Nah. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aji, ASN Jabar ikut bicara. Halo Kang Teteh, kembali lagi sama saya Farisa Ulfa dari BKD Jabar. Hari ini kita kedatangan, gimana saya bilangnya ya, expert juga ini di bidang manajemen talenta. Kita kedatangan Kang Aji. Mangga Kang Aji, halo. Kang Aji, perlu perkenalan diri lagi apa sudah merasa dikenal ini ya? Saya kan juga host di sini juga. Oh iya benar. Pokoknya manajemen talenta Pak Kang Aji ini. Silakan Kang, perkenalkan diri dulu, siapa tahu ada viewers baru. Ya Kang Teteh, mungkin yang baru lihat ya di Ajib ini ya. Saya Aji Surya Utama, sebetulnya juga sempat dua kali kalau nggak salah menjadi host di Ajib ini. Saya dari bidang mutasi promosi BKD Provinsi Jawa Barat, seperti itu Teh. Kang Aji, nih kita lagi mau ngobrolin soal platform SIM Jawara berbagi pakai. Benar ya Kang ya? Betul. Oke. Penasaran nih saya nih, platform bisa berbagi pakai. Gimana nih Kang ceritanya? Iya. Jadi sebetulnya pemerintah pusat itu kan sedang mencanangkan dari 2020 adanya manajemen talenta ya, Teh ya. Manajemen talenta itu ada dua ruang lingkup, instansional dan nasional. Nah seperti itu. Nah instansional itu adalah manajemen talenta yang diimplementasikan di instansi masing-masing, misalkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Bandung dan sebagainya. Seperti itu masing-masing instansi harus menerapkan yang namanya manajemen talenta. Betul. Nah permasalahannya sampai tahun 2023 ini, dari tahun 2020 ya, berarti udah jalan kurang lebih 4 tahun. Itu kalau kita rata-rata trennya, 1 tahun itu baru 3 instansi saja yang menerapkan. Jadi sampai saat itu ada 12 instansi yang menerapkan manajemen talenta. Trennya cuma 1 tahun 3 instansi, 3 instansi. Dari total berapa instansi seluruh Indonesia ya? Nah, target RPJMN, rencana panjang jangka menengah nasional tahun 2024 ini itu harus sebanyak 87 kementerian lembaga dan 100 kabupaten kota serta 37 provinsi itu sudah harus menerapkan manajemen talenta tahun 2024. Pertanyaannya ya satu gitu ya, apakah mampu gitu ya target itu tercapai? Kalau kita melihat trennya bahwa dari 1 tahun hanya 3, padahal di tahun depan itu harus sebanyak itu gitu. Seperti itu. Pertanyaannya itu aja. Kita berangkatnya dari itu gitu. Nah makanya kalau kita hanya tidak ada semacam kebijakan yang sifatnya akseleratif, itu impossible target susah, itu akan tercapai. Makanya platform SIM Jawara berbagi pakai atau platform Talent Pool berbagi pakai itu hadir untuk mengakselerasi, membantu kabupaten kota ataupun instansi lain menerapkan manajemen talenta seperti itu. Jadi tidak perlu membangun nih di daerahnya, akan tetapi cukup menginjekkan datanya ke sistem Talent Pool kami, itu sudah menjadi milik mereka seperti itu. Jadi lebih efektif dan efisien. Oh iya, sistemnya jadi kayak duplikasi gitu ya Kang ya? Berbagi pakai namanya, bukan duplikasi. Jadi secara kalau orang awam ya, saya juga orang awam dalam hal IT gitu. Misalkan kita perumpamannya rumah nih, kota misalkan kita ambil contoh Kota Magelang, pengen punya rumah atau pengen punya SIM Jawara seperti Jabar.
Mereka tidak perlu membangun rumahnya di Magelang. Yang dari awal banget Iya, gitu ya. dari pondasinya, dari tukangnya, dari segala macam lah semennya gitu ya. Cukup hanya kita sediakan kamar di dalam rumah kita. Mereka silahkan membawa perabotannya ke kita gitu. Itu istilah simpelnya seperti itu. Wah, Kita kasih kuncinya, praktis banget memang. dekornya silahkan mau ditata gitu ya. Termasuk formulasi, ibaratnya formulasi manajemen talenta mau desain sesuka hati instansi itu silahkan gitu. Kita hanya menyediakan rumah gitu. Termasuk berarti kan kalau konteksnya di dalam aplikasi SIM Jabar berbagi pakai ini, mereka tinggal menyediakan datanya aja, Nah, diinjekkan ke dalam tadi ya sistem yang kami. udah kita buat. Ya. Jadi karena memang ada juga kan kalau ya saya cerita-cerita dari kabupaten kota yang mungkin tidak punya teknisi khusus IT dan lain-lain, itu bisa membantu banget ya. Itu salah satu, betul, itu salah satu penghambat tadi rendahnya implementasi manajemen talenta, salah satunya tim IT itu. Betul. Itu ada yang pakai pihak ketiga dan itu biayanya nggak murah gitu ya Kang mohon ya. maaf ya kalau pihak ketiga ya, biasanya Betul. ketika kita kontrak dengan pihak ketiga itu hanya akan selesai pada ya untuk kontrak Tahun itu. anggaran itu ya. Misalkan saya mau butuh pengembangan fitur gitu ya, itu harus memperbarui kontrak lagi, memperbarui lagi. Nah ini enggak, ketika ada formulasi baru silahkan aja, kita terbuka gitu. Seperti itu. Sistemnya itu tuh website atau gimana Kang rumahnya itu? Bisa website, bisa maksudnya dibuka di laptop atau ini ya, di PC mereka gitu ya. masing-masingnya Jabar Prof Go ID gitu atau gimana ya? Iya, webnya. Tetapi nanti mereka memasukkan admin usernya gitu. Oh iya ya, karena fungsinya mereka udah dapet kan, yang penting mah bisa mendapatkan manfaat dari talent pool itu ya Kang ya. Nah rencana kalau untuk kabupaten kota di Jawa Barat itu nanti tidak perlu lagi ketika dia ada misalkan data asesmennya update nih, itu tidak perlu Excel terus di-upload di berbagi paket tadi ya. Nah nanti yang Jawa Barat itu sudah terintegrasi rencana ke depan, milestone jangka panjangnya itu Simpek, sistem informasi kepegawaian kita integrasikan dulu sejabar, yang akan berguna nantinya juga platform SIM Jabar ini juga sudah tentu ketika update di di Simpeknya otomatis akan terupdate di talent poolnya. Jadi nggak perlu saya ada satu orang nih udah di asesmen upload lagi kayak itu. Mungkin kalau kabupaten kota di luar Jawa Barat sistemnya masih seperti itu karena belum adanya integrasi. Tetapi untuk di Jawa Barat insya Allah kita akan mengarah ke sana seperti itu. Wow, menarik banget ya. Berarti tadi kita udah ngomongin soal SIM Jawara berbagi pakai ini ya Kang ya. Terus tadi juga inspirasi datang dari mana? Ternyata ada niat untuk eskalasi ya pembangunan secara nasional malah. Pembangunan manajemen talenta. Ada lagi nggak Kang yang menginspirasi selain hal itu? Saya magang di tiket.com. Yang waktu saya diklat itu ya. Saya magang di tiket.com. Nah, ini juga yang saya belum singgung ya. Saya merancang platform tersebut bersama tim menggunakan design thinking. Nah, ini ilmu baru nih di dalam PNS. Sebetulnya ilmunya udah lama, tapi di PNS itu jarang banget dipakai gitu. Tapi itu menurut saya adalah metode yang sangat sangat relevan dengan kondisi sekarang, bahwa kita dituntutnya harus melibatkan user kita untuk pengambilan kebijakan atau keputusan pemerintahan gitu. Jadi tidak boleh pemerintah itu membuat suatu kebijakan atau aturan itu udah kita buat gitu, terus rakyat suruh melakukan gitu. Nah itu nggak boleh. Kita harus kolaborasi. Rakyat maunya gimana, kita yang memfasilitasi gitu. Karena kan yang menggunakan nanti masyarakat. Harus aplikatif. Iya, bukan kita kan. Betul. Ini kita menggunakan metode design thinking. Saya terinspirasi di waktu magang di tiket.com. Jadi tiket.com itu kan platform OTA ya, online travel agent. Sebetulnya kan banyak ya, ada Traveloka, ada yang macam-macam. Nah, setahu saya yang di di tiket.com ini adalah lebih memperhatikan customer oriented di si penggunanya. Wow, seru banget ya kalau instansi pemerintah udah beneran konsumen oriented gitu. Iya. Oke. Terus saya contohkan ya, saya diceritain sama tiket.com bahwa ini saya bukan di endorse ya, mohon maaf ya, karena ini pengalaman saya waktu magang di instansi tersebut. Nggak ada voucher nggak ada. Jadi ketika Teteh pesen hotel di tiket.com, ketika ada semacam trouble
Hmm. Itu biasanya kalau di apa namanya di OTA lain kan biasanya langsung refund gitu ya. Nah, tiket.com enggak. Refund itu adalah pilihan terakhir. Oh, Jadi, oke. misalkan trouble, misalkan udah pesen, ternyata pas nyampe hotel, hotelnya penuh. Hmm. Hotelnya penuh. Ada kadang seperti itu. Nah, si pihaknya itu berusaha mencarikan hotel yang lain, Alternatif lain ya. alternatif Oke. lain, alternatif lain. Pokoknya yang terdekat dengan hotel itu dengan rate yang sama atau bahkan yang lebih meningkat seperti itu. Nah, ini ditawari dulu ini seperti ini mau nggak gitu. Kalau kamar ini mau nggak gitu. Sampai terakhir pilihannya adalah ke refund seperti itu. Hmm. Jadi bukan hanya kita menarik keuntungan tapi itu tadi untuk bagaimana customer orientednya biar engage dengan kita gitu. Nah, termasuk kalau kita hubungkan dengan aplikasi SIM Jawara berbagi paket tadi, kita menyesuaikan dengan metode design thinking. Apa itu metode design thinking? Metode yang kita melibatkan calon user untuk membantu kita merancang platformnya tadi seperti itu. Hmm. Jadi metode design thinking itu kan ada lima aspek ya. 5 aspek itu yang pertama adalah empathize deh. Empathize bagaimana kita mengetahui kebutuhan pengguna. Sewaktu saya mau pertama kali merancang ini, kita melakukan survei terlebih dahulu nih ke kabupaten kota. Hmm. Mintanya seperti apa gitu. Dia Betul, udah betul. punya talent pool belum? Kalau sudah punya seperti apa? Mau nggak nanti diajak integrasi dengan kita? Seperti itu. Kalau belum, mau nggak kita buatkan gitu. Nah itu dulu. Kalau mau bentuknya seperti apa gitu. Nah itu kita survei. Setelah kita survei kita dalami deh, kita wawancara, sampling, biar makin datanya makin dalam gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah yang kedua mendefine. Setelah saya hasil survei itu tadi saya dapatkan, saya buatkan problem statement. Oh berarti ternyata kabupaten kota itu butuhnya ini loh, ini gitu. Seperti itu. Nah baru setelah itu kita mengideate. Ini poin kedua ya. Poin ketiga. Oh, poin ketiga. Poin keduanya itu mendefine. Hmm. Nah, poin ketiganya mengideate, kita menyusun user flow-nya, website-nya itu nanti beranda, setelah beranda menunya apa aja gitu ya. Nah, seperti itu. Kayaknya Teteh juga saya ini deh mintain tolong Terus buat buat apa kemarin? poin ketiga. Sitemap ya? Iya, iya, iya. Apa kemarin ya? Lupa ya. Kayak visual. Ini tim efektif. Ternyata harusnya tim efektif sendiri. Nah, setelah menyusun itu baru kita prototype, uji coba. Betul, untuk tahu ya apakah sesuai dengan kebutuhan mereka apa enggak Iya, gitu. kan aplikasinya disusun nih, udah melalui beberapa langkah, terus kita susun, udah kita coba uji cobakan. Nah, pilot project untuk platform SIM Jawara ini kita uji cobakan ke 1 Kabupaten Subang, 2 Kota Tasik, 3 Kota Magelang, dan 4 pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau. Tahu nggak lokasinya di mana? Dekat Singapura. Kepri. Itu menggunakan dengan kita karena udah kerjasama dengan 4 itu deh. Nah setelah kita uji cobakan dan berhasil alhamdulillahnya ya, kan perlu kita memperoleh feedback ya. Betul. Nah kita juga menyusun survei lagi. Gimana gitu? Ini aplikasi yang udah kita susun ini menurut Anda ada kekurangan nggak gitu? Nah nanti kalau ada masukan kita rubah lagi sistemnya gitu. Kita kembangin lagi. Seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin kita nyusun aplikasi udah kita susun, sok gunakan gitu kan. Kita nggak mau tahu sebagai pembuat kamu harus melaksanakan. Nah ini kita berusaha merubah paradigma itu bahwa kita juga harus melibatkan user kita, calon user kita untuk betul. Terutama karena ini kan sistemnya mau ke kabupaten kota ya Kang ya misalnya atau instansi lain yang mungkin di mana mereka juga punya kekhasan masing-masing ya kan. Betul. Dan kondisi mungkin talent poolnya juga beda ya Kang ya. Iya, datanya beda. Itu nanti sistemnya kan berbeda per user atau seperti apa nih? Iya, setiap instansi pemerintah akan diberikan user password. Hanya kabupaten kota Tasik misalkan, ketika membuka ya hanya membuka talent poolnya kota Tasik aja gitu, seperti itu. Jadi kerahasiaan data juga terjamin ya Kang ya? Iya, seperti itu. Wow. Sistemnya kayak ini ya kan kayak kita aplikasi gitu berbagi pakai gitu, begitu dengar langsung kayak berbagi pakai. Ini Kang program sebagus ini gratis? Gratis. Waduh. Tapi ada satu syarat. Apa tuh? Harus PKS dulu, MOU PKS. Oh. Gitu. Kenapa harus ada
nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama Mhm. bukan karena apa-apa sebetulnya. Karena untuk lebih kepada mengikat komitmen gitu. Untuk Iya, lebih betul betul. apa ya, biar terikat lah gitu. Kalau kita nggak ada dokumen-dokumen itu, kadang ya mohon maaf seenaknya gitu. Mhm. Kan aplikasi ini kan berbau ada source code-nya ya, ada kaitan apa namanya kerahasiaannya gitu ya. Mhm. Nah ini kan perlu kita jaga. Makanya kita perlu tuangkan hal tersebut dalam nota kesepahaman atau pakai PKS itu tadi seperti itu. Biar biar terjagalah gitu. Seperti itu. Wow, keren. Kang, ini platform ini ada hubungannya sama Center of Excellence yang punyanya Kepala BKD nih, Pak Oh, Sumasna. Pak Sumasna ya. Ada hubungannya, Kang? Ada. Karena Ini turunannya. sama-sama. Iya, Yo, ini turunannya. isi. Salah satu ruang lingkupnya. Kan kalau di Mhm. Center of Excellence setahu saya itu kan ada 5 ruang lingkup ya. Nah, salah satu yang berbagi pakai ini, platform berbagi pakai ini mendukung daripada Merit System Simulasi MSS gitu. Oh, oke. Jadi di dalam CEO itu yang digagas oleh kepala BKD kita itu berusaha menyediakan sebuah platform yang digunakan untuk simulasi sistem merit ataupun manajemen talent. Nah, salah satunya adalah apa namanya platform Sim Jawara berbagi pakai tadi yang mendukung manajemen talenta. Seperti itu. Wow, jadi kalau Center of Excellence itu kan ada berupa buku panduan ya, Kang ya? Sebutannya apa? Buku pintar. Buku saku Buku saku. yang ya buku Yang saku. mungkin sampai knowledge-nya gitu, sampai ke pengetahuannya, termasuk video juga. Tapi kalau ini pengaplikasiannya ya, Ya, contoh simulasi. simulasi. Mm-mm. Wow. Seperti itu. Mungkin lebih relate ya kalau sebagai user gitu, karena bisa langsung lihat, oh manajemen talenta teh siga kieu gitu. Akan lebih tergambar gitu ya daripada kita Betul. cuman membaca gitu ya atau diterangkan oleh kita gitu. Mereka datang kita terangkan. Tapi beda nih kalau mereka juga ikut Betul. serta dalam simulasi itu. Iya ya, karena kondisi kalau buku dan video itu kondisi di kita, Kang. Tapi kalau misalnya platform ini kondisi di mereka. Nah, Karena mereka kan lebih pegawai data ya, pegawai mereka kan. pasti Oh. akan lebih tahu bagaimana gejolaknya lah gitu. Mm-mm. Kadang kan mereka datang ke kita nih teh, kan banyak ya tamu Betul. datang ke kita. Wah, Jawa Barat itu udah bagus banget gitu. Mereka taunya per hari ini gitu. Oh iya. Padahal kita membangun ini juga berdarah-darah dari 2020. Pandemi Covid kan. Ada apa namanya? Refocusing anggaran gitu. Itu kita juga step by step gitu. Seperti itu. Wow, Kang. Ini sebuah lonjakan baru ya dari sistem manajemen talenta. Menurut Akang nih, kabupaten kota atau instansi pemerintah yang pakai SIM Jawara berbagi pakai ini bisa berhasil gak sih, Kang, si inovasi ini? Nah, karena kan pengaplikasiannya langsung gitu ya. Ya, teh saya pengen menunjukkan sebuah apa ya teh ya penelitian dari saya lupa Ceren, Dahlstrom dan Lapuente tahun 2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem merit dan manajemen talenta itu akan berpengaruh kepada indeks-indeks pembangunan di daerah atau di suatu wilayah seperti itu. Jadi yang bisa kita ambil hikmahnya apa? Kalau kita mau membangun sebuah daerah, akan indeks ada IPM, terus indeks efektif pemerintah, indeks banyak lah indeks-indeks kan gitu kan. Nah itu kita harus membangun dulu terlebih dahulu, memperbaiki dulu sistem manajemen SDM-nya seperti itu. Nah bagi sistem manajemen itulah bagian salah satunya adalah itu tadi talent pool atau manajemen talenta. Manajemen talenta itu kan berusaha menempatkan pegawai di suatu jabatan target ya dengan beberapa langkah lah seperti itu. Jadi ketika misalkan tahun depan Pak Kepala BKD pensiun, itu udah dari sekarang BKD itu udah mulai menyiapkan kadernya gitu. Udah mulai disiapkan di di asesmen kinerjanya gimana, dibangkomin gitu. Kalau Pak Kepala BKD masih ada ya sambil di source coding gitu. Jadi langkah ini tuh terus-terusan gitu teh. Harapannya ketika Pak Kepala BKD pensiun, ini si orang ini udah siap menduduki jabatan itu. Itu inti dari manajemen talenta. Nah kalau itu udah siap, berarti kan nanti kan si orang itu pasti bagus gitu, perform gitu di jabatan yang target itu kan. Nah itu harapannya ketika dia perform, otomatis indeks juga akan terpenuhi gitu. Indeks misalkan investasi misalkan DPM PTSP itu sama, kita harus nyarinya orang-orang yang speknya seperti itu, nggak boleh asal gitu.
Takutnya kalau asal pasti nggak kecapek. Betul. Dan itu memang mendukung banget ya untuk organisasi. Iya, Oh, karena ini udah dibuktikan dengan penelitian. Bukan dalam negeri lagi nih, ini luar negeri nih. Cara betul. seperti itu. Dan itu menjadi pembuktian bahwa memang ketika seseorang dipromosikan memang ada reasoningnya ya Kang ya. Iya. Misalnya ada kompetensi dia yang seperti apa, yang cocok di bidang itu. Iya. Wow, keren sekali. Terus Kang, menurut Akang ini platform ini tuh manfaatnya apa aja sih? Manfaatnya satu, kadang gini, kadang daerah itu kan pengen ini ya Teh, apa ya? Ada yang kan Teteh tahu kebijakan kita terkait flexible working, flexible working arrangement tahu ya? Oke. Nah itu kan pengen diadopsi nih sama daerah-daerah lain. Oh, Kalau cuma mau mengadopsi pergubnya, sehari juga beres gitu, menuangkan Betul. pergub dirubah aja gitu ya. Tapi kan nggak itu, tapi kan lebih kepada implementasinya ya. Kita iya. bagaimana memberikan berapa hari ke seseorang bisa kerja fleksibel, berapa hari di kantor, itu kan acuannya dari talent pool, box, manajemen talenta. Nah Iya. kalau kita nggak ada data itu, kita nggak akan bisa ngasih berapa orang gitu ke Teh Ulfa berapa, ke saya berapa orang hari gitu kan. Nah makanya ketika kabupaten kota memiliki sistem ini, turunan daripada kebijakan lain itu akan lebih mudah gitu. Oh. Satu itu. Nah yang kedua, mampu mengakselerasi implementasi sistem merit kabupaten kota karena manajemen talenta masuk dalam formulasi di sistem merit gitu. Rata-rata itu pada instansi itu masih belum rata-rata sistem meritnya rendah dikarenakan belum memiliki talent pool seperti itu. Nah yang ketiga ya, dampak yang ketiga, Pak Presiden itu, Pak Jokowi itu melarang adanya aplikasi baru Teh, menyusun Betul. aplikasi baru. Nah Jawa Barat dalam mengimplementasikan manajemen talenta itu kurang lebih ada 6 aplikasi pendukung. Ada TRK, Nggak Kimop, main-main banyak ya. TRK, Kimop, Simpek, OAC, Sista Praja, tuh, 6 kan? Nah, berarti kan instansi kalau mau menerapkan manajemen talenta berarti harus minimal 6 ini kan? Semuanya, jangan Nah, sebagian-sebagian ya kan. Sebagian, 6. Nah, padahal ada paradoks bahwa Pak Jokowi melarang Adanya aplikasi baru. Betul. di satu sisi manajemen talenta harus jalan, kan bingung daerah kan. Iya. Nah makanya nggak usah bingung-bingung, cukup mengimplementasikan, tidak perlu membangun aplikasi-aplikasi baru, cukup bergabung dengan kami, udah langsung punya itunya gitu. Betul. Gratis lagi ya. Nah satu Dapat lagi monitoring lagi. berbicara gratis ya, Iya. saya pernah studi harga nih di Google. Satu aplikasi itu kurang lebih 30 sampai 400 juta. Oke, betul. Kalau kita Karena develop tim. Iya. Betul. Kalau kita butuh 6, berarti berapa? 2,4 M. Habis itu ya APBD. Untuk manajemen talenta aja. Betul. Tapi kalau bergabung dengan kita, hanya cukup PKS, MOU, tanda tangan. Yang paling dari kabupaten kota datang ke kami, SPPD itu aja gitu kan. Ya, betul. Udah langsung gitu. Dan itu istilahnya nge-hire tim ini juga ya, tim ahli gitu, karena kan dimonitor juga penggunaannya sama BKD Jabar gitu. Iya, kalau ada maintenance, tim ahli kita yang bergerak, bukan tim ahli mereka. Jadi artinya udah lebih simpel gitu. Iya, daerah benar. tinggal fokus nge-assessment pegawai, menilai kinerjanya gitu. Kalau udah datanya silahkan aja diintegrasikan ke sistem kami. Seperti itu. Wow, udah mah dapat platformnya, dapat asistensinya, asistensi tim ahli dari segi sistem maupun Iya. dari segi manajemen talentanya Iya. ya Kang ya. Keren Gitu. banget itu. Ya ampun, manfaatnya banyak sekali ya Kang Teteh nih. Wow. Terus Kang, Akang sendiri ada harapan apa nih dari platform ini ke depannya? Harapan ya. Tadi di awal saya berbicara terkait ruang lingkup nih, instansional sama nasional. Nah, yang nasional belum saya bahas ya. Nasional itu harapannya pemerintah pusat Menpan itu adanya semacam talent pool nasional Teh. Sekarang kan talent pool baru Jabar, Betul. Kota Bandung, Sumedang gitu ya. Jateng misalkan. Nah, ini mau sampai kapan nasional ada kalau tidak diinisiasi dulu diinisiasi oleh pihak yang berkewajiban itu tadi. Harusnya kan instansi pusat kan. Nah, Jawa Barat ini kadang sobirin Teh. Sobirin itu artinya banyak terlalu banyak inisiatif lah gitu ya. Iya, benar. Nah, itu platform SIM Jawara berbagi pakai itu tadi
kita harapannya ingin memulai di Jawa Barat terlebih dahulu, ke kabupaten kota se-Jawa Barat. Jadi kita buat manajemen talenta manajemen talenta mininya Indonesia itu di Jawa Barat. Wow. Seperti itu. Jadi kalau ada dari Garut butuh dinas kehutanan, kepala dinas kehutanan, tinggal buka aplikasi itu, oh ternyata ada di Tasik nih, bagus nih, bisa di hire gitu. Tidak perlu lagi dites karena kan datanya udah ada. Wow, iya. Iya kan? Nah, seperti itu harapannya pusat itu seperti itu. Jadi Papua butuh bisa diambil dari Jawa misalkan. Nah, kalau kayak gitu kan pusat kan belum punya datanya. Mungkin udah punya, masih parsial. Oh, ini Jateng seperti ini, Jabar seperti ini. Tapi kan indikatornya kan nggak sama. Datanya nggak sama. Betul. Nah, ini kita harapannya ke sana teh. Harapannya dengan adanya platform ini kita sebagai pionir dari instansi yang menerapkan manajemen talenta di Jawa Barat dalam rangka mendukung manajemen talenta nasional. Seperti itu. Kita harus inisiasi. Ini datanya mahal sih ya kalau misalnya kita di swasta, kemudian kita di human resource, kita disediakan pegawai yang potensial itu sebenarnya mahal banget kan, karena kan ada jabatan yang headshot gitu. Jadi memang orangnya tugasnya mencari orang yang expert di perusahaan lain gitu. Iya. Wow. Swasta itu kayak gitu. Dan ini tinggal lihat aja gitu, Iya, keren kan? banget. Wow. Kalau nggak punya datanya itu nggak bisa kita mau nempatin seseorang. Teh Ulfa mau tempatin di mana kan, karakternya seperti apa kan nggak tahu nih. Wow, iya. Kang, ini kan rencananya mau diaplikasin se-27 kabupaten kota di Jawa Barat nih. Iya, itu jangka goals, salah satu goals akhirnya itu. Tetapi kita sudah ada yang bergabung sekitar 3 atau 4 itu yang kabupaten kota di Jawa Barat khususnya ya, untuk bergabung dengan kami seperti itu. Yang kabupaten kota mana aja Kang yang sudah menggunakan SIM Jawara berbagi pakai ini? Kota Tasik, terus Subang, Kabupaten terus Subang. Bekasi, sama kalau yang dari Jabar ada Kepri, Magelang itu. Oh, itu di luar Jabar Bogor juga, Kabupaten Bogor. Oke. Berarti 4 ya. 4 di Jawa Barat, terus kemudian ada 2 ya di luar Jawa Barat. Luar Jabar aja pada kesini kan? Baru sebulan kita merancang sudah ada 6. Iya, luar Jabar aja pada tertarik ke sini, masa iya yang Jabar enggak? Nah, itu. Wah. Terus Kang, mereka kan udah pakai nih si SIM Jawara berbagi pakai itu, terus respon mereka gimana Kang? Pernah saya mewawancarai ya, kan harus di ini ya, kita feedback before tadi ya? afternya gitu kan. Okay. Nah, alhamdulillah di Jabar tidak ada lagi kategori yang kurang. Padahal di tahun 2022 kemarin atau di 2023 awal itu kan belum dilakukan penilaian. Itu nilainya di Jabar 1 belum melakukan, kurang lebih 7 nilainya kurang. Dan sekarang minimal Jabar itu sudah baik. Seperti itu gara-gara tadi kita bantu, termasuk asistensinya, termasuk aplikasinya ini. Seperti itu. Bener. Lamun pinter tong pinter sorangan Kang iya, ya. kan kita kan sebagai bapak kan, ibu kandung ya. Di provinsi kan sebagai ibu kandung. Anak-anak bukan kita. istri tua bukan. Bukan. Sebagai bapak kandung. Iya. Oh betul, mengayomi ya kalau bapak ya. Jangan sampai kita lari sendiri, kabupaten kota kita tinggal gitu. Harapannya itu sih. Kita lari bareng-bareng gitu. Slow batting inisiatif gitu, jangan sampai justru anak bungsu ketinggalan nih Kang ya. Jangan sampai inisiatifnya hanya memikirkan kita sendiri kan. Kadang inovasinya banyak nih, tapi daerahnya ditinggal gitu. Nggak boleh. Wow, keren banget. Kedepannya ini ya Kang ya, pokoknya 27 kabupaten bisa masuk ke mana SIM Jawara berbagi pakai ini. Iya. Oh, supaya bisa pakai, termasuk nanti kedepannya juga ada yang tadi talent pool nasional ya untuk menuju hal itu. Wow. Siapa tahu Teh Ulfa nanti di hire Pangandaran gitu kan. Wah, jadi di Singapura nggak ya? Kabak protokol. Ya Kang, aduh. Kang, ada ini keren banget nih karena SIM Jawara berbagi pakai yang pertama gratis. Yang kedua itu justru menghemat anggaran ya Kang ya, karena kita udah bikin sistemnya. Terus yang ketiga dimonitor juga pengaplikasiannya. Terus keempatnya feedback, kerahasiaan terjaga. Terus dikasih feedback juga kayak misalnya kalau ada yang kurang bisa ditambah lagi gitu kan. Si sistemnya terus disempurnakan sehingga bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing tadi ya. Pakai design thinking itu. Design thinking itu. Wow, keren. Kang, ada tambahan lagi nggak dari yang sudah saya tadi sampaikan dikit-dikit? Paling
harapannya lebih kepada sebetulnya ini sih, talent pool apa namanya, manajemen talenta ini lebih kepada eh, datanya itu masih rendah karena memang tingkat kesadarannya yang belum. Ah, Jadi betul, kabupaten betul. kota itu masih belum sadar pentingnya akan manajemen talenta, itu pentingnya seperti apa, itu belum ini. Ketika nanti udah udah sadar, pasti berbondong-bondong gitu. Saya yakin. Kalau mau buat sendiri silahkan, kalau punya anggaran banyak silahkan gitu ya, punya SDM IT yang mumpuni silahkan gitu. Tapi kalau yang enggak, mohon maaf enggak gitu ya, silahkan aja bergabung dengan kami. Dan toh insya Allah kerahasiaan kita jaga datanya, karena kan udah dituangkan dalam PKS. Kalau ada apa-apa kan gampang gitu ya deh pertanggungjawabannya, seperti itu. Betul. Wow. Seru banget. Akang Teteh nih dari kabupaten kota terutama yang di Jawa Barat. Kalau misalnya mau penasaran gitu, ini emang kayak apa? Bisa datang juga ya Kang ke kantor kita nih BKD Jabar untuk pengen tahu sih sebenarnya aplikasi kayak gimana, manajemen talenta kayak gimana, manfaatnya apa. Bisa datang atau buka website Center of COE. Excellence ya. Oke, Center of Excellence ada di website BKD Jabar. Wow, Akang. Ini saya penasaran nih, Akang nih pakai lanyard SN Talent Academy. Ini apa sih, Kang? Sebagai peserta. Oke, peserta. Lagi Jadi Akang sebagai Teteh nih, peserta. karena bilangnya magang di tiket.com, ternyata ada loh pelatihan ini nih untuk PNS yang ternyata bisa magang di tempat-tempat yang keren gitu ya Kang ya, yang ilmunya bisa kita aplikasikan di instansi pemerintah supaya lebih hebat lagi. Satu lagi ya, kenapa bisa magang di sini ya? Kenapa tuh? bisa dapat pelatihan ini? Karena itu tadi. Apa? LAN itu, ini kan yang menyelenggarakan LAN. Mm-mm. LAN itu memiliki program ASN Talent Academy ya, yang harapannya ya katanya mencetak future leader, amin lah gitu. Amin. Nah, itu tuh undangan teh, bukan kita mendaftarkan, undangan. Nah, yang diundang, instansi yang diundang adalah 13 instansi yang sudah melakukan manajemen talenta yang tadi saya sebutkan, yang 1 tahun 3 kali. Aduh, nambah lagi nih Ya kan? manfaat pengaplikasian manajemen talenta. Itu. Jadi yang mohon maaf yang belum mengaplikasikan nggak dapat undangan. Hmm. Gitu. Alhamdulillah Jabar kan udah nih Mm-mm. diundang. Harus mengirimkan ininya orang. Nah, di situ juga harus mengirimkannya, syaratnya adalah box 789. Nah, kalau kita nggak punya box, jangan sampai jangan jauh-jauh lah box lah. Kalau belum melaksanakan manajemen talenta kan belum dapat undangan gitu kan. Iya, Nah, malah itu. kesempatan belajar jadi nggak hilang ya Kang, sayang Iya, banget. Oh. Itu. Padahal programnya menarik. Kita magang di di korporasi, alhamdulillah tiket.com saya ya. Terus benchmarknya kemana coba? Kemana tuh? Vietnam. Aduh, jalan-jalan gratis. Saya kan angkatan 1, angkatan 2 ke Australia. Oh. Kapan Kang dibuka lagi, saya mau Awal dah. tahun. saya buat bisa diundang gimana nih? Awal tahun rencana ada lagi kayaknya batch 2. Keren banget Kang. Seperti itu. Udah Kang? Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Terus kayaknya udah lebih dari cukup ya. Nanti kalau ada Akang Teteh yang mau ini, calling aja hostnya, nanti biar disambungin ke saya atau ke saya yang punya kontaknya, silahkan gitu. Atau datang ke BKD seperti itu ya. Betul, pokoknya kita memang dengan semangat ingin memajukan bersama ya Kang ya, satu Ya, Indonesia ini betul. supaya semuanya bisa mengaplikasikan manajemen talenta supaya lebih banyak lagi manfaatnya untuk masyarakat se-Indonesia ya Kang ya. Amin. Tadi sesuai Seperti dengan itu. penelitian yang Akang tadi sebutkan. Oke Akang Teteh, gak kerasa ya Kang ya, kita sudah ngomongin manajemen talenta SIM Jawara, platform berbagi pakai Dipakai. ini. Akang Teteh jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar. Akang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar. Ikut Ajib ikut bicara.